Shalom sahabat iman, keluarga ke keluarga yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa kembali dalam seri Konseling Perkawinan Kristen. Yang pertama kita sudah berbicara mengenai definisi perkawinan, tujuan prinsip perkawinan, motivasi perkawinan, kasih dalam kehidupan perkawinan, perbedaan suami istri sejauh mana, bagaimana solusinya, lalu kedewasaan dalam perkawinan. Berikut kita ada di subtema keduanya menjadi satu daging dan hambatan dan kunci-kunci keluarga bahagia itu bagaimana. Keduanya menjadi satu daging. Sesuai dengan tertulis dalam firman Tuhan, Kejadian pasal 2 ayat 21-24, juga di Efesus pasal 4 ayat yang kedua, Kolose pasal 3 ayat 14, disimpulkan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, satu kesatuan yang terikat oleh kasih Kristus yang sempurna, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara-saudaraku, ikatan perjanjian perkawinan adalah ikatan perjanjian ilahi, sakral sepanjang umur kehidupan, ya, dan mengundang berkat Allah spesial sampai kepada keturunan-keturunan. Diawali dengan benih cinta ilahi, cinta sejati, benih cinta yang tulus di pribadi suami istri. Tumbuh kembang bersama, dirawat dalam kasih dan pengorbanan, kesetiaan, sampai akhirnya berakhir dengan kematian yang memisahkan. Keduanya menjadi satu daging. Sampai kita bisa berkata, sungguh kasih Kristus yang mengendalikan semua aspek kehidupan perkawinan kita ini. Keluarga kita, karir kita, keuangan ekonomi keluarga, kesehatan termasuk seksual dalam rumah tangga. Sehingga Kristus menjadi nyata dalam hidup suami istri. Hukum kasih yang mewarnai senantiasa siang dan malam dari rumah tangga perkawinan Kristen, di sanalah saling mengasihi suami istri, saling bisa menghargai perbedaan, kelebihan, potensi, kekurangan, ya, tetap bisa saling menghormati, saling menolong memapa, dan saling memperhatikan. Ya, sampai kita bisa berkata, sungguh aku yakin baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang sekarang maupun yang akan datang. Kata pemerintah-pemerintah yang sekarang maupun akan datang ini langsung dijelaskan di kata-kata berikutnya. Maksudnya adalah kuasa-kuasa yang di atas atau yang di bawah. Kekuatan kuasa-kuasa anasir udara, kuasa-kuasa kegelapan, atau makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Persekutuan suami istri semakin indah, ya, dengan kasih Kristus yang di dalamnya adalah persekutuan tubuh, persekutuan jiwa, dan roh yang harmonius, victorious, dan glorious. Ya, jadi suami istri berbagi nafas kehidupan. Persekutuan tubuh, ada kemesraan, sayang, sapaan, canda bersama, begitu, sentuhan sayang. Tapi juga ada persekutuan jiwa. Di sana ada tukar menukar inteligensi, pikiran, prospek, emosi, ya, seni bergaul dalam karakter di dalamnya. Lalu lebih indah lagi persekutuan di dalam spirit ilahi, di dalam roh Kristus di dalamnya. Saudara bisa sharing untuk visi masa depan, tujuan Allah yang terbaik bagi keluarga, rumah tangga kita, karier kita, pendidikan anak kita. Sehingga kita bisa berkata, sungguh keluarga kita, perkawinan kita ini harmonis sayang, victory, penuh kemenangan dan penuh kemuliaan. Suami istri membangun keluarga Allah yang harmonis, penuh kemenangan dan kemuliaan Allah. Hidup dalam perjanjian kasih karunia dan melahirkan keturunan ilahi
Anak-anak yang dipersembahkan punya destiny ilahi dan bisa menjadi berkat bagi sosial masyarakat ini. Saudara-saudara, kita tiba di hambatan kebahagiaan perkawinan. Hambatan yang pertama bisa terjadi tidak seimbangnya karir, keluarga, dan pelayanan. Tidak balance manajemen waktu, manajemen emosi, kepribadian kita, manajemen karakter kita. Tidak balance antara dunia karier kita pulang ke keluarga tidak balance, lalu pelayanan sosial masyarakat sampai kepada pelayanan hal-hal yang rohani, pelayanan gerejawi. Ya, yang kedua, tidak siap beragam tantangan. Sadarilah bahwa perkawinan Kristen adalah standar pribadi yang dewasa untuk siap masuk di sana. Manakala tidak siap dalam standar kepribadian kedewasaan, karakter, pola pikir, emosional quotient, kecerdasan emosi, akan datang beragam tantangan. Karena itu bisa juga sampai terjadi pergeseran status ekonomi dengan beragamnya tantangan, ada masa krisis yang harus kita hadapi, terjadi pergeseran status ekonomi. Itu bisa menjadi hambatan, tapi manakala kita ada di dalam anugerah kasih karunia dan kedewasaan kepribadian dan bisa sehati bersama mengatasi itu, banyak hal bisa ditemukan solusi-solusi yang positif. Tidak harmonis mendidik anak bisa menjadi hambatan-hambatan, termasuk tumbuh kembangnya. Kita menjadi semakin usia lanjut, kesehatan, siklus hormonal, usia lanjut dengan karakteristik dan keunikannya, ya itu bisa menjadi hambatan kalau tidak dimanage dengan baik. Atau berikutnya, gagal paham perbedaan bisa menjadi hambatan kebahagiaan perkawinan. Maksudnya apa gagal paham perbedaan itu? Mari bisa kita memahami seorang suami dan seorang istri, karakteristik laki-laki dan karakteristik perempuan. Suami menghargai otoritas, istri menghargai kasih sayang, tinggal dipadukan, disatukan, ya. Menghargai otoritas yang dipercayakan, berfungsi sebagai kepala, istri kepala untuk mendidik prospek masa depan anak-anak. Suami itu rasional, analisis, istri sisi emosional dan intuitif, tinggal dipadukan. Analisis oke, rasional oke, penalaran oke, ya dikombinasikan dengan sisi-sisi kecerdasan emosi yang oke. Suami investasi, ya, istri senang dengan tabungan, ya, dan deposito. Tinggal dipadukan mana manajemen keuangan untuk operasional kita hari-hari, mingguan, bulanan, mana manajemen keuangan untuk bisa ditabung, mana manajemen untuk bisa kita berinvestasi, mau itu properti, mau itu benda berharga emas, ya, mau itu ya reksadana, begitu ya saham, ya bijak-bijak untuk menata manajemen itu, tinggal dipadukan. Suami fokus karier, istri prioritas keluarga. Sukses mencapai karier, tapi juga ya balance untuk menata, memanage ya keluargaku, pendidikan, prospek masa depan anak-anakku. Suami menghargai kesuksesan hari depan, ya terus satu perjalanan sukses mencapai sukses berikutnya, mencapai sukses. Sementara istri senang dengan kenangan kemanisan masa yang lalu, tinggal dipadukan. Satu kali waktu meraih sukses ada perjuangan-perjuangan yang begitu berat ke depan, ingatlah ada kemanisan yang Tuhan sudah buat di masa lalu. Kita tetap mampu melewati masa-masa sulit ini. Suami punya pandangan menyeluruh, istri pandangannya lebih perhatian kepada hal-hal yang detail, tinggal dipadukan, ya. Ibarat satu penataan rumah begitu ya, satu desainer yang begitu utuh, nanti istri yang punya sisi-sisi ya karakteristik, sisi-sisi arsitekturnya begitu, dengan lightingnya, dengan sisi-sisi penempatan-penempatan untuk ruang tamunya dengan baik, penataan-penataan, tinggal dipadukan. Kebahagiaan perkawinan
Resepnya untuk bahagia, jagalah hatimu dan kesehatian. Jaga hati berangkat dari pribadi kita. Jagalah hatimu karena dari sana terpancar kehidupan. Ya, pernahkah kita berpikir juga, setelah aku sukses menjaga hatiku dengan bijak, sekarang aku telah berkeluarga. Jagalah hati pasanganmu, jagalah hati keluargamu. Berawal dari pribadi, jaga hati karena dari sana terpancar air kehidupan. Hargai ya komunitas keluargamu juga kepercayaan ilahi. Ya, hargai komunitas pelayanan juga kepercayaan ilahi, komunitas karier. Jagalah hatimu di komunitas itu. Jagalah hati untuk juga komunitas keluarga, pelayanan dan karier. Pikirkan sebab itu berdampak bagi pendidikan anak-anak. Yang kedua, bangunlah integritas. Ya, artinya bisa dipercaya. Bisa dipercaya di keuangan, bisa dipercaya di pekerjaan, bisa dipercaya di keluarga, kesehatan, dan seksual bisa dipercaya. Siap menghadapi segala tantangan. Ya, apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati, apa yang dilakukan, itu sejalan bersama, begitu ya. Di dalam real firman Tuhan, itulah integritas. Bertumbuh kedewasaan serupa Kristus. Itu resep kebahagiaan rumah tangga. Mari kita tidak puas dengan pernikahan yang berputar rutinitas, tapi sesuai dengan tujuan perkawinan Kristen adalah merupakan hubungan gambaran hubungan Kristus dan gerejanya dan jemaat. Seperti itu perkawinan Kristen suami dan istri. Jadi teruslah melangkah semakin dewasa keserupaan Kristus. Suami istri dibangun di atas batu karang yang teguh. Suami istri berproses menuju kedewasaan keserupaan Kristus. Ya, ini yang tidak membuat kita stuck lalu perkawinan itu merasa hambar. Karena keserupaan Kristus sasarannya. Suami istri sejalan dengan teladan pengorbanan Yesus. Suami istri yang menghadirkan kerajaan Allah di komunitas keluarga sampai akhirnya melebar komunitas komsel di mana kita melayani, lebih lebar di sektor, di wilayah, ya sampai di masyarakat. Suami istri membawa pesan damai sejahtera sebagai duta Kristus. Keluarga-keluarga itu bisa menjadi duta Kristus untuk membawa pesan ilahi. Seperti ini kasih Kristus atas keluarga dan muka bumi ini. Lalu terciptalah keluarga visioner, membangun komunitas unggul yang berkarakter. Ya, dimulai dari mana? Dari keluarga, dari perkawinan kita, anak-anak kita menjadi keturunan ilahi, Roh Allah berdiam di dalamnya. Ini yang menjadi doa Rasul Paulus. Saudaraku yang kukasihi, kurindukan sukacitaku, mahkotaku. Berdirilah teguh dalam Tuhan. Satu tubuh, satu jiwa, satu roh, satu kasih, satu pengharapan, satu Tuhan. Dengan banyak anggota, rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan, namun satu Tuhan. Kita satu tubuh Kristus. Kita akan dibuat kagum karena beragam anak, beragam potensinya, karakteristiknya, dan beragam tujuan misi ilahi atas mereka. Lalu keluarga kumpul keluarga dalam komunitas yang mungil, ya, yang kecil, komunitas sel. Beragam keluarga-keluarga punya karakteristik. Kita dibuat kagum, sungguh dahsyat ya. Tubuh Kristus di muka bumi ini, representative of Christ Kingdom ada di sana. Ya, itulah peneguhannya bahwa keluarga Allah itu menjadi jemaat Allah yang hidup, tiang penopang tubuh Kristus. Dasar untuk meletakkan kebenaran bagi generasi melalui keluarga. Auguste Comte, seorang sosiolog, peneliti, studi sosiolog dengan baik, dia dikenal dengan 5 generation rule, hukum 5 generasi. Beliau berkata, pendidikan keluarga yang berkualitas akan berdampak hingga 4 generasi di bawahnya. Dahsyat ini saudara. Kita bayangkan ini satu mata rantai yang tidak putus. Anak pertama punya dampak 4 generasi berikutnya. Anak kedua punya dampak lagi 4 generasi berikutnya. Satu mata rantai yang terus berkesinambungan. Lalu kita dibuat bangga, oh terima kasih.
Sungguh kasih setia Tuhan, setia sampai kepada beribu-ribu keturunan, kata Alkitab. Ya dan amin. Lalu kita bangga, kita dapat berkata, wah sungguh satu generasi unggul. Anak-anakku bisa menjadi berkat di marketplace, di government, di pendidikan, ya, di perdagangan, di perbankan, industri, dan seterusnya. We help you to fulfill your destiny. Kami membantu Anda untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup Anda bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya. Terpelihara akuntabilitas yang baik sepanjang umur kehidupan. Artinya terpelihara rasa tanggung jawab, bisa dipercaya generasi lepas generasi, begitu anak kepada cucu dalam pekerjaan, keuangan, keluarga, kesehatan, dan seksualitas. Ya. Saudara-saudara, ya, di RRCC ada rumah konseling untuk keluarga. Bila saudara punya beban-beban, ya, untuk tempat bercerita dan tetap privasi, dibawa dalam doa siang dan malam, dan mengalami terobosan untuk rumah tangga, saudara boleh datang. Juga boleh telepon online di 081 3323 99913. Atau mau datang, kita bisa share tatap muka, bincang-bincang dari hati ke hati di Jalan Gunung Catur 4 nomor 8 Denpasar. Tuhan memberkati. Sampai bertemu pada seri konseling perkawinan berikutnya dengan tema-tema yang menarik. Amin.